Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam yang masih Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan semangat untuk beramal ibadah. Kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menyelamatkan kita nanti di hari kemudian. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak selawat kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bahas tentang titik sentral iblis untuk menghancurkan manusia yang sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat dalam Al-Qur'an. Maka pada kesempatan ini kita akan terangkan titik sentral yang ke-7. Titik sentral yang ke-7 mungkin ini yang terakhir bagi kita, menerangkan tentang titik sentral tujuan-tujuan iblis untuk menyesatkan manusia ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-39, Allah berfirman, qala rabbi bima akhwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi. Iblis berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, disebabkan engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku benar-benar akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Jadi ini perbuatan yang sangat berbahaya sekali yang dilakukan oleh iblis. Ini dibutuhkan orang-orang yang memiliki ilmu sehingga dia dapat memandang yang dilakukannya itu perbuatan yang menyimpang. Karena iblis sudah berjanji kepada Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi, bahwa dia akan membuat manusia menjadikan memandang baik perbuatan maksiat. Perbuatan dosa itu dipandang baik. Tazinul batil bisyuratil haq. Dia kemas kebatilan itu dalam bentuk kebenaran. Itu tidak mudah untuk memahaminya. Seolah-olah itu ibadah misalnya. Tapi itu bukan ibadah yang disyariatkan Nabi. Allah nggak pernah perintahkan. Nabi nggak pernah contohkan. Para sahabat tidak pernah lakukan. Tapi ada yang melakukannya menyelisihi apa yang telah diajarkan Nabi. Dikatakannya itu ibadah. Yang ini, perbuatan seperti ini sangat disenangi oleh setan. Sangat disenangi oleh iblis karena dia memandang itu ibadah. Namanya ibadah terselubung. Pada hakikatnya itu mungkar. Pada hakikatnya itu perbuatan dosa. Tapi karena dikemas dengan bentuk ibadah, dengan bentuk ketaatan kepada Allah, itu nggak semua orang tahu. Inilah gunanya kita belajar, disuruh mempelajari dengan benar, dengan Al-Quran, dengan sunnah, masalah-masalah ibadah, masalah-masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh mudah adalah zikir. Zikir Allah, 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 sampai 6.000 kali. Dikatakannya bisa kebal, bisa macam-macam lah keinginannya bisa dikabulkan. Maka zikir kalimat Allah, Allah, Allah ini tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya. Kayaknya perskalanya sepele, orang nyebut Allah, Allah aja kok salah sih. Iya, karena salah karena nggak ada diajarkan Nabi. Sebagaimana kita sholat subuh kita buat 5 rakaat. Mana larangannya? Nggak ada larangannya. Tapi kenapa tidak boleh? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh ibadah itu adalah tauqifiyah, wala tasbutu illa bidalil. Tidak boleh ditegakkan suatu ibadah kecuali ada dalil, ada hujah, ada keterangan, penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang suatu ibadah tersebut. Kalau tidak ada contoh, karena zikir itu adalah ibadah,
Jadi ibadah itu butuh contoh. Yang dicari bukan larangan dalam ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita sholat subuh 5 rakaat, kita buat 10 rakaat, itu tidak ada larangannya. Tapi kenapa tidak boleh? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pekerjaan ini sangat bahaya yang dilakukan iblis ini. Maka ini kita harus butuh ilmu, karena dengan ilmu itu kita bisa memandang, bisa melihat yang salah itu salah, yang kebatilan itu jalan kesengsaraan, yang menyelisih sunnah itu adalah jalan kebatilan, jalan kerusakan. Maka di sini kita perlu belajar tentang sunnah, rincian-rincian ibadah yang diajarkan Nabi dengan dalil. Begini caranya, ini dalilnya, ini penjelasannya, ini keterangannya. Harus ada dalilnya, bukan kata orang, kata si anu, kata ustadz, kata kiai, kata si polan, enggak. Tapi kata qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana penjelasan seperti itu? Karena ini perkara-perkara yang sangat bahaya. Kayaknya ibadah kayak seperti tadi, zikir Allah, 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 bisa terbang, bisa sajadahnya terangkat, bisa jalan di atas air. Orang pakai zikir Allah, Allah kok namanya ilmu putih. Pakai puasa pati geni, puasa 3 hari 3 malam. Entah puasa apa-apa yang dilakukannya, orang puasa nuntutnya kok. Kalau ilmu-ilmu yang salah itu kan dengan tumbal, dengan sajen-sajen, dengan macam-macam yang aneh-aneh. Ini enggak, dengan puasa, dengan sholat, disuruh sholat, rukuknya berubah menjadi 5 kali, sujudnya berubah jadi 6 kali. Tapi dengan cara-cara yang seperti itu mudah orang ketipu kalau dia jahil tentang agamanya. Maka disinilah kita perlu belajar ilmu agama, perlu tahu penjelasan-penjelasan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bentuk-bentuk ibadah yang digunakan dirombak, dimodifikasi dengan tujuan-tujuan tertentu ini sangat mengelabui kaum muslimin yang jahil tentang agamanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8 adalah, ini kita masih bicara yang ke-7 karena masih ada firman Allah di sini yang menjelaskan, surah An-Naml ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum an sabilillah wa fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun." Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga itu menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Perhatikanlah ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir Allah, Allah itu kalau sudah dibiasakan jadi rutinitas, nampak manfaatnya, bisa terbang, itu kayaknya menjadi indah, terasa enak. Masa zikir Allah, Allah salah? Zikir yang seperti ini salah. Ini kan nggak mungkin ini. Kalian yang salah. Masa menyebut Allah, Allah aja salah. Ini seperti ini. Bukan masalah seperti itu. Masalahnya nggak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-A'raf ayat 30 Allah kembali menerangkan, "Innahum muttakhadu sayatina awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun." Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dengan bisanya kebal, bisa jalan di atas air untuk menghancurkan kemungkaran katanya, untuk jihad tahan pukul, tahan ditikam, pergi jihad, katanya ini adalah baik. Ini perbuatan-perbuatan setan, tipu muslihat setan. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, bisa terbang di udara, bisa macam-macam yang lain-lain untuk membela kebenaran. Membela kebenaran dengan cara yang benar, dengan cara yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita selisihi, jangan kita menyimpang dengan thariqah ajaran yang telah diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pembahasan singkat ini bermanfaat bagi kita semua untuk kita senantiasa berdoa agar Allah kuatkan hati kita untuk senantiasa menambah ilmu agamanya. Allah berikan hidayah kepada diri kita, kepada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dimudahkan hatinya, dilembutkan hatinya, dibukakan hatinya untuk menerima sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati pengkaburan yang dilakukan oleh iblis, menyangka baik perbuatan-perbuatan maksiat di bumi ini dengan berkedok ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian saja, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.